sonde makan lujang, harap lu dapat itu gaji. Tak putar sana sini, batawar. Bayangkan diri Anda berjalan di pantai berpasir keemasan, dengan suara ombak yang lembut di latar belakang saat matahari terbenam. Langit dipenuhi dengan warna-warna hangat yang indah. Ini adalah pemandangan menakjubkan di Pulau Sumba, yang terkenal bukan hanya karena pantainya, tetapi juga tradisi budayanya yang unik. Di Sumba, Anda bisa menjelajahi desa-desa tradisional. Rumah-rumah dari jerami dan aktivitas sehari-hari penduduk mencerminkan cara hidup mereka yang sudah ada sejak lama. Wanita-wanita Sumba terkenal dengan keterampilan luar biasa dalam menenun. Salah satu hasil karya mereka yang terkenal adalah ikat Sumba, kain tenun tradisional dengan pola rumit dan warna cerah. Ini adalah seni tekstil yang sangat berharga. Anda bahkan berkesempatan untuk melihat para pengrajin lokal bekerja dengan alat tenun mereka, menjaga tradisi yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Selain pantai, Sumba memiliki pemandangan alam yang sangat menakjubkan, seperti air terjun tersembunyi dan formasi bebatuan yang dramatis. Pulau Sumba, yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, memiliki sekitar 760.000 penduduk. Salah satu lokasi utama di pulau ini adalah Waingapu, yang memiliki sekitar 10.700 jiwa dan dekat dengan bandara. Luas Waingapu adalah 125,8 km persegi, dan kota ini bisa dijangkau dengan feri dari pulau-pulau terdekat. Waingapu memiliki iklim semi kering yang panas. Musim kemarau relatif lebih dingin, sedangkan musim hujan lebih hangat. Sumba adalah daerah terkering di Indonesia, dengan curah hujan hanya sekitar 80 mm per tahun. Kota Waingapu memiliki banyak atraksi budaya, yang menjadi pusat kegiatan. Kota ini merupakan tempat yang ramai, dengan pasar yang hidup dan festival yang penuh warna. Salah satu festival unik di pulau ini adalah Pazola, yang merayakan musim tanam padi. Dalam festival tradisional Pazola, dua kelompok kobau berpakaian tradisional menunggang kuda dan saling melempar tombak kayu. Tujuan dari kegiatan ini bukan untuk melukai lawan, tetapi untuk menunjukkan keterampilan berkuda dan ketepatan dalam melempar tombak. Festival ini lebih dari sekadar pertunjukan. Itu adalah perayaan budaya yang menunjukkan hubungan kuat masyarakat Sumba dengan tanah mereka. Festival yang semarak ini adalah pengalaman tak terlupakan bagi pengunjung, memberikan gambaran tentang kekayaan budaya Indonesia. Apakah Anda pernah melihat festival serupa di negara lain, seperti pertunjukan berkuda? Jika iya, tinggalkan komentar di bawah. Pasar di Waingapu adalah pusat aktivitas yang sangat dinamis, baik bagi penduduk lokal maupun pengunjung. Di pasar ini, orang dapat menemukan berbagai produk, mulai dari makanan segar hingga kerajinan lokal. Salah satu daya tarik utama pasar Waingapu adalah banyaknya pilihan yang tersedia. Anda bisa menemukan buah-buahan, sayuran segar, keju, daging, makanan laut, anggur, kerajinan tangan, dan produk daerah lainnya. Pasar ini mencerminkan budaya lokal dengan suasana yang unik dan tradisional. Arsitektur, musik, masyarakat, warna, dan aroma menciptakan pengalaman yang otentik dan menarik bagi wisatawan dan penduduk setempat. Makanan di Sumba juga kaya dan beragam, mencerminkan keragaman budaya dan tradisi daerah. Mengingat lokasi pulau ini, ikan dan makanan laut lainnya sangat penting dalam masakan lokal. Ikan sering dipanggang atau dimasak dengan berbagai saus. Nasi, seperti di banyak wilayah Asia, adalah makanan pokok di Sumba dan biasanya disajikan sebagai pelengkap hidangan ikan dan daging. Pulau Sumba juga kaya akan berbagai buah dan sayuran segar yang digunakan dalam banyak masakan. Masakan Sumba terkenal dengan penggunaan rempah-rempah yang memberikan cita rasa khas. Beberapa hidangan tradisional yang bisa Anda temukan di Sumba adalah sup ikan, ayam yang dimasak dengan daun pisang, dan berbagai jenis sate. Menariknya, masakan Sumba dapat bervariasi tergantung pada wilayah tertentu di pulau tersebut.
Di Indonesia, Pulau Sumba diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pembangunan, pemeliharaan ketertiban umum, dan penyediaan layanan publik di pulau ini. Sumba dibagi menjadi 4 kabupaten yang merupakan subdivisi administratif utama. Masing-masing kabupaten dipimpin oleh seorang bupati. Keempat kabupaten tersebut adalah 1. Sumba Barat. Terletak di bagian barat pulau ini, Sumba Barat terkenal dengan pemandangan alam yang indah dan kekayaan budaya suku Sumba. Wilayah ini adalah jantung pulau di mana banyak tradisi budaya Sumba dilestarikan. 2. Sumba Timur. Wilayah ini adalah yang terpadat di Pulau Sumba dan merupakan tempat kota Waingapu, kota terbesar di Sumba. 3. Sumba Tengah. Kabupaten ini baru dibentuk setelah memisahkan diri dari Sumba Barat pada tahun 2007. 4. Sumba Barat Daya juga merupakan wilayah yang baru terbentuk setelah pemisahan dan memiliki karakteristik uniknya sendiri. Setiap kabupaten memiliki keunikan dan kontribusi terhadap keanekaragaman alam dan geografis Sumba. Pulau Sumba di Indonesia memiliki banyak pantai yang indah dan kekayaan alam yang menakjubkan. Salah satu pantai yang terkenal adalah Pantai Walakiri, yang terletak di Sumba Timur. Pantai ini dikenal dengan pemandangan indah dan suasana yang tenang. Pantai Walakiri adalah sebuah permata tersembunyi yang tampak seperti sepotong surga di bumi. Airnya begitu jernih hingga kau bisa melihat dasar laut dengan jelas, seolah-olah dunia bawah lautnya terhampar di depan mata. Pasir putih yang lembut menyelimuti pantai sepanjang garis pantai, memantulkan cahaya matahari dan menciptakan kilau yang mempesona. Di sekelilingnya, deretan pohon kelapa yang anggun berdiri tegak melambai-lambai ditiup angin, menambah kesan tropis yang sempurna. Tempat ini adalah surga untuk bersantai, di mana suara deburan ombak yang lembut berpadu dengan hembusan angin laut, membuat siapa saja yang datang merasa damai. Namun, keunikan Pantai Walakiri tak berhenti di situ. Di sisi lain pantai ini, tersebar hutan bakau yang eksotis, menambah dimensi keindahan alam yang berbeda. Pohon-pohon bakau dengan akar-akar yang menonjol ke permukaan tampak seperti patung hidup, menciptakan pemandangan yang tak hanya memukau mata, tetapi juga mengajarkan kebijaksanaan alam tentang adaptasi dan kelangsungan hidup. Disinilah, para pecinta alam menemukan kedamaian dalam keajaiban kecil yang tersembunyi di balik pepohonan. Tak heran jika Pantai Walakiri menjadi tempat favorit bagi para fotografer, terutama untuk pemotretan pernikahan yang penuh cinta dan keindahan. Cahaya alami yang sempurna dan latar belakang alam yang menakjubkan menjadikannya spot yang ideal bagi pasangan yang ingin mengabadikan momen istimewa mereka. Tak hanya itu, orang-orang yang gemar berfoto selfie juga tak pernah kehabisan sudut untuk mengabadikan momen dengan keindahan pantai ini. Namun, yang paling memikat dari semuanya adalah saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Langit yang semula biru cerah perlahan-lahan berubah, menjadi kanvas warna-warni yang spektakuler. Gradasi jingga, merah muda, dan ungu memancar di cakrawala, seolah-olah alam sedang menari dalam harmoni sempurna. Saat itulah, setiap orang yang berada di Pantai Walakiri terdiam, menikmati pemandangan yang begitu indah dan tak terlupakan. Suasana penuh magis ini melengkapi kesempurnaan Pantai Walakiri, meninggalkan kenangan yang akan selalu terpatri dalam hati setiap pengunjungnya. Bayangkan, Anda berjalan di atas pasir putih di bawah sinar matahari yang hangat, sambil mendengarkan suara ombak yang menghantam pantai. Pohon kelapa bergerak lembut tertiup angin, memberikan keteduhan yang nyaman. Air yang jernih mengundang Anda untuk berenang dan merasakan kesegaran. Inilah pengalaman menenangkan yang bisa Anda nikmati di Pantai Walakiri. Saya harap Anda menyukai video ini, karena masih ada pantai-pantai alami yang lebih indah untuk dijelajahi. Salah satunya adalah Pantai Tarim, yang merupakan surga bagi para peselancar. Ombak yang sempurna di pantai ini adalah tantangan menarik yang ingin dihadapi oleh setiap peselancar berpengalaman.
Pantai Tarim terletak di Kecamatan Tabundung, di bagian selatan Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pantai ini cukup jauh dari pusat kota Waingapu, dan perjalanan dengan mobil memakan waktu sekitar 3 hingga 4 jam. Pantai ini terkenal dengan pasirnya yang putih bersih dan airnya yang jernih, menciptakan suasana ideal untuk bersantai dan menikmati sinar matahari. Ombak di Pantai Tarim sangat bagus, menjadikannya tempat yang sempurna untuk peselancar berpengalaman. Waktu terbaik untuk berselancar di sini biasanya selama musim dingin, ketika ombak lebih tinggi dan konsisten. Namun, kondisi ombak bisa berbeda-beda, dan ombak besar tidak selalu cocok untuk pemula. Oleh karena itu, penting untuk selalu memeriksa kondisi dan meminta saran dari peselancar lokal. Selain berselancar, Pulau Sumba juga sangat diminati oleh pengunjung dan dianggap sebagai salah satu tempat wisata utama. Di sini, Anda dapat bersantai di pantai dan menikmati berbagai aktivitas luar ruangan di sekitar daerah tersebut. Tujuan kita berikutnya adalah Pantai Nifat. Pantai yang terpencil ini adalah simbol kemewahan di tepi laut dan merupakan tempat yang sempurna bagi mereka yang mencari pengalaman liburan yang benar-benar unik dan pribadi. Namun, Sumba bukan hanya tentang pantai. Pulau ini juga memiliki banyak kekayaan alam yang luar biasa. Salah satu keajaiban alam di Sumba adalah pohon Waimar. Pohon raksasa ini berusia lebih dari 500 tahun dan dianggap suci oleh penduduk setempat. Bayangkan Anda berdiri di samping pohon megah ini dan merasakan energi kuno yang terpancar darinya. Kekayaan alam lainnya adalah air terjun Lapopu. Air terjun yang menakjubkan ini dikelilingi oleh hutan tropis yang rimbun. Bayangkan Anda berjalan melalui hutan, mendengarkan suara air yang jatuh. Ketika Anda mendekat, pemandangan air terjun akan sangat mengagumkan. Akhirnya, kita memiliki Taman Nasional Manupo Tanah Daru. Taman ini adalah rumah bagi beberapa spesies hewan liar, seperti kerbau, kuda, dan monyet. Bayangkan diri Anda berjalan di sepanjang jalan setapak di taman ini, menjelajahi keindahan alam. Mengamati satwa liar di habitat aslinya adalah pengalaman yang luar biasa di Sumba, pulau dengan keindahan alam yang menakjubkan. Apakah Anda seorang pecinta alam, petualang, atau mencari kemewahan dan privasi? Sumba memiliki sesuatu untuk semua orang. Jika Anda berencana mengunjungi Sumba, berikut adalah beberapa informasi berguna. Waktu terbaik untuk datang adalah antara bulan April dan Oktober, ketika cuaca lebih kering dan cerah. Selama bulan-bulan ini, Anda bisa menikmati hari-hari cerah yang sempurna untuk menjelajahi pantai dan tempat menarik lainnya di pulau ini. Ada penerbangan langsung dari Jakarta dan Bali ke Bandara Waingapu, membuat perjalanan ke Sumba menjadi lebih nyaman. Untuk penerbangan dari Jakarta ke Waingapu, Sumba, waktu penerbangannya biasanya sekitar 4-5 jam dengan satu kali transit di Denpasar atau Kupang. Sementara itu, harga tiket pesawat pulang pergi dari Jakarta ke Waingapu bisa berkisar sekitar Rp6.700.000 harga dan ketersediaan tiket pesawat bisa berubah sewaktu-waktu. Sumba juga menawarkan berbagai pilihan akomodasi untuk semua anggaran. Anda dapat memilih dari resor mewah untuk pengalaman eksklusif atau guesto sederhana yang lebih terjangkau. Harga akomodasi di Sumba bervariasi, mulai dari sekitar Rp247.000 hingga Rp720.000 per malam. Namun, harga ini bisa berubah tergantung waktu dalam setahun, ketersediaan, dan faktor lainnya. Menyewa mobil atau sepeda motor adalah cara terbaik untuk menjelajahi pulau ini. Anda akan memiliki kebebasan untuk mengunjungi objek wisata sesuai keinginan dan menemukan tempat-tempat tersembunyi yang menarik. Lanskap pegunungan di Sumba menawarkan banyak jalan setapak yang bisa Anda jelajahi.
seperti berjalan melalui hutan lebat, melintasi sawah yang subur, dan bahkan mendaki puncak tertinggi di pulau ini untuk melihat pemandangan panorama yang luar biasa. Pulau Sumba dikelilingi oleh terumbu karang yang kaya dan berwarna-warni, menjadikannya tempat yang sempurna untuk menyelam. Di sini, Anda bisa melihat berbagai biota laut, termasuk ikan tropis, penyu, dan bahkan mungkin lumba-lumba jika Anda beruntung. Perjalanan perahu melintasi perairan jernih di sekitar Sumba menawarkan perspektif baru tentang pulau ini. Anda bisa mengagumi keindahan pantai-pantai Sumba dari laut, melihat pasir putih dan tebing terjal. Selain itu, Anda juga berkesempatan melihat beberapa spesies laut setempat. Perjalanan perahu saat matahari terbenam bisa menjadi pengalaman yang sangat magis dan tidak terlupakan. Anda juga bisa merasakan budaya kuno dan tradisi unik di Sumba. Salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan mengunjungi desa-desa tradisional di pulau ini. Desa adat Sumba menawarkan wawasan menarik tentang kehidupan sehari-hari penduduk setempat. Di sini, Anda dapat melihat berbagai aktivitas, mulai dari persiapan makanan hingga menenun kain tradisional. Rumah-rumah di desa adat Sumba sangat menarik, dibangun dari jerami dengan atap yang tinggi dan tajam. Selain fungsional untuk menghadapi iklim setempat, rumah-rumah ini juga memiliki makna budaya dan spiritual yang mendalam. Sumba dikenal dengan tradisi leluhurnya yang unik. Ketika Anda mengunjungi desa adat, Anda akan memiliki kesempatan untuk mempelajari berbagai adat istiadat, termasuk ritual keagamaan dan praktik sosial yang masih dijalankan di Sumba hingga saat ini. Pernikahan di Sumba adalah perayaan besar yang melibatkan seluruh masyarakat. Namun, ada praktik kontroversial yang disebut penculikan pengantin, di mana perempuan dibawa secara paksa oleh keluarga atau teman laki-laki yang ingin menikahi mereka. Meskipun praktik ini masih terjadi di beberapa wilayah, pihak berwenang di Indonesia sudah membatasi pelaksanaannya. Perempuan di Sumba, seperti di banyak daerah lain di Indonesia, memiliki peran penting dalam masyarakat dan dalam menjaga tradisi budaya. Mereka terlibat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari membentuk keluarga hingga berpartisipasi aktif dalam perekonomian lokal. Perempuan Sumba dikenal karena keterampilan menenun yang merupakan tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi. Selain itu, perempuan Sumba juga dianggap sebagai penjaga budaya dan tradisi lokal. Mereka memiliki peran penting dalam upacara dan ritual yang membantu melestarikan dan mewariskan tradisi leluhur. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, banyak perempuan Sumba yang memberdayakan diri dan mengambil peran kepemimpinan dalam komunitas mereka. Mereka berani menantang norma-norma tradisional dan membawa perubahan positif dalam masyarakat. Laki-laki Sumba juga memiliki peran penting dalam masyarakat dan dalam menjaga tradisi budaya. Mereka terlibat dalam berbagai aktivitas sehari-hari, seperti pertanian dan perikanan, serta berpartisipasi aktif dalam perekonomian lokal. Laki-laki Sumba dianggap sebagai penjaga budaya dan tradisi lokal. Mereka berperan penting dalam upacara dan ritual, membantu melestarikan serta mewariskan tradisi leluhur. Keterampilan mereka dalam membuat kain dan patung dari kayu juga sangat dihargai. Selain itu, mereka dikenal sebagai pejuang yang terlihat dalam Festival Pazola, di mana mereka menunggang kuda dan melempar tombak. Jika Anda menyukai video ini dan ingin terus menjelajahi destinasi luar biasa bersama kami, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Jika Anda menyukai video ini, silakan like dan share kepada teman-teman Anda. Dukungan Anda sangat membantu kami dalam memproduksi konten berkualitas tinggi untuk Anda.
Kami juga senang mendengar pendapat Anda, jadi tinggalkan komentar di bawah untuk memberitahu kami tentang apa yang paling Anda sukai tentang Sumba, atau jika ada tempat lain yang ingin Anda jelajahi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton, dan menjadi bagian dari komunitas kami. Sampai jumpa di video berikutnya.